Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan sharing mengenai dengan proses pengisian personal branding canvas. Jadi ini adalah video tutorial untuk mengisi formulir yang sudah teman-teman download dengan judul personal branding canvas. Tujuannya adalah untuk memetakan dan memudahkan langkah kita dalam menyusun strategi membangun personal branding. Jadi di sini ada beberapa kolom yang harus teman-teman isi. Di sebelah kiri ada dua bagian di sini, yaitu di interest atau minat kamu dan juga value diri positif. Ini bisa merujuk kepada self assessment yang sudah teman-teman lakukan. Jadi ketertarikan teman-teman dalam bidang apa sih kira-kira yang ingin dikembangkan. Terus kemudian yang di bawahnya yaitu value diri atau nilai positif diri, tuliskan tentang nilai-nilai diri teman-teman yang positif, yang pasti untuk membantu, mendukung, mewujudkan teman-teman dalam proses membangun personal branding. Kemudian di bagian ini teman-teman, ada kolom Your Personal Brand. Jadi teman-teman ingin dikenal sebagai apa? Apakah ingin dikenal sebagai seorang digital marketing spesialis kah? Ingin dikenal sebagai jurnalis profesional kah? Ingin dikenal sebagai arsitek profesional? Atau brand-brand lain yang ingin teman-teman bangun dan kembangkan? Kemudian di kolom ini tuliskan identitasnya teman-teman. Identitas teman-teman ini bisa berdasar pada latar belakang pendidikan, bisa juga mengenai profesi yang sudah dijalani saat ini dan ingin lebih dikembangkan supaya lebih terlihat brandingnya. Terus kemudian di bawahnya ada bagian credibility. Kira-kira kenapa sih teman-teman pantas untuk dijuluki dengan personal branding yang teman-teman bangun? Karena memiliki kompetensi yang pastinya. Di sini teman-teman tuliskan kenapa kredibel, pernah mengikuti training atau pelatihan misalnya, memiliki sertifikat-sertifikat tertentu, memiliki sertifikasi pengakuan dalam bidang-bidang yang teman-teman geluti, itu bisa dimasukkan di dalam kolom credibility. Tujuannya adalah supaya teman-teman lebih yakin dan lebih meyakinkan dalam membangun personal branding karena sudah memiliki background yang sesuai dan juga kompetensi yang memadai. Kemudian di bagian tengah sebelahnya identity ada expertise. Kolom ini teman-teman isi dalam bentuk keahlian atau skill yang sudah dimiliki. Misalnya ahli dalam membuat SEO, kalau misalnya mau jadi seorang digital marketing spesialis, ahli dalam content writing, punya pengalaman kerja di bidang digital marketing selama 5 tahun misalnya, pernah magang sebagai digital marketing intern 6 bulan, tergabung dalam organisasi digital marketer di Indonesia, itu bisa dimasukkan dalam kolom expertise. Kemudian di bawahnya ada manfaat. Kira-kira benefit apa sih yang bisa diberikan ke audiens teman-teman dalam membangun personal branding? Apa yang bisa teman-teman bagikan kepada orang-orang di sekitar teman-teman, di organisasi teman-teman, di calon tempat kerja teman-teman jika ada teman-teman di sana? Kebermanfaatan apa yang bisa teman-teman berikan? Kalau sebagai contoh digital marketing ya bisa meningkatkan penjualan, mampu menghemat budget iklan sebanyak 20% misalnya. Cantumkan di sana kebermanfaatan teman-teman dan keahlian teman-teman apa. Kemudian positioning atau mengapa teman-teman harus dipilih misalnya atau harus diakui sebagai seorang yang punya brand tersebut. Sebagai contoh, kenapa sih saya harus diakui sebagai seorang digital marketer spesialis? Ya karena saya memiliki pengalaman yang sesuai, saya memiliki sertifikasi yang memadahi, saya memiliki proyek-proyek yang sudah terbukti mampu meningkatkan penjualan, saya mampu mereduksi atau mengurangi biaya iklan sebanyak 20%, tapi bisa mengembalikan keuntungan atau bisa memberikan keuntungan sebanyak 300%. Ini adalah bagian dari alasan-alasan kenapa teman-teman pantas untuk disebut sebagai seorang digital marketing spesialis, misalnya begitu. Kemudian target audiensnya. Jadi dalam proses membangun personal branding pasti kita membutuhkan pengakuan dan kepercayaan dari orang lain. Oleh sebab itu kita harus bisa memetakan siapa sih orang-orang yang akan percaya dengan kita, siapa orang-orang yang akan mau mendukung kita sebagai seorang digital marketing spesialis. Misalnya ya orang-orang yang mau belajar tentang digital marketing,
perusahaan yang sedang mencari digital marketing spesialis, perusahaan yang sedang mau menumbuhkan penjualan produknya dengan optimal. Itu bisa dijadikan sebagai sebuah target audiens yang akan membuat teman-teman makin dipercaya dan diakui sebagai seorang digital marketing spesialis. Terus kemudian di bawah sini ada komunikasi atau bagaimana cara audiens mengenal teman-teman, ya bisa melalui media offline dan juga online. Kalau media online ya bisa melalui sosial media berupa Instagram, TikTok mungkin, atau YouTube. Teman-teman berbagi di sana sehingga banyak follower-nya, banyak pengikutnya, banyak yang menerima kebermanfaatan teman-teman sehingga teman-teman jauh lebih dipercaya. Kalau sudah dipercaya, akhirnya akan mendapatkan hasil di sini. Apa result-nya atau hasilnya? Bisa pertama teman-teman mendapatkan klien, kalau menjadi seorang freelancer ya, bisa mendapatkan klien untuk beriklan di keahlian digital marketing yang teman-teman kuasai. Kalau misalnya teman-teman nggak mau freelance, bisa juga mendapatkan peluang kerjasama, baik yang sifatnya pekerjaan tetap atau pekerjaan tidak tetap, dan kliennya bisa perusahaan atau perorangan. Itu adalah bentuk hasil yang didapatkan dari membangun personal branding. Terakhir juga kita bisa mendapatkan benefit pemasukan. Jadi kita bisa dapat uang yang akan membantu kita untuk lebih bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik pastinya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan coba kasih simulasi contoh. Ini contohnya adalah sosial media spesialis edukator. Itu adalah personal branding yang sedang mau dikembangkan. Dan di sebelah kiri interest-nya sesuai dengan self assessment-nya, orang ini memiliki ketertarikan dalam bidang copywriter, content writer, dan juga public relation. Dan value positif yang sudah dimiliki, dia adalah orang yang komunikatif, problem solving, dan juga pandai membaca data-data analitik. Dan identitasnya, siapa orang ini? Orang ini memiliki identitas sebagai berikut. Fresh graduate ilmu komunikasi dan sudah S1. Kemudian kenapa dia pantas untuk disebut sebagai seorang sosial media spesialis edukator? Karena dia pernah mengikuti training desain visual, terus kemudian juga mengikuti training videografi, sehingga dia mampu untuk membuat konten-konten sosial media. Expertise-nya apa? Satu, dia bisa editing gambar dan video, bisa membuat videografi, pandai dalam hal fotografi, dan bisa copywriting. Kira-kira manfaat yang bisa diberikan sebagai seorang sosial media spesialis edukator ini apa? Yang pertama, bisa membantu pertumbuhan sosial media perorangan atau perusahaan secara organik. Yang kedua, bisa membantu membuat engagement sosial media yang meningkat. Dan ketiga, bisa mengedukasi, membangun sosial media agar banyak followers di akun yang sedang dikembangkan. Nah, kenapa harus kamu? Kira-kira ya karena sudah memiliki kompetensi yang sesuai, kedua memiliki pengalaman yang relevan, dan ketiga terbukti meningkatkan follower akun sosmed sebanyak 100% dalam jangka waktu 1 minggu, misalnya begitu. Nah, kira-kira siapa sih orang-orang yang akan mendukung teman-teman dan akan percaya dengan teman-teman sebagai seorang sosial media spesialis edukator? Yang pertama adalah calon influencer, sehingga membutuhkan tips, trik, dan juga strategi dari teman-teman untuk meningkatkan follower, untuk meningkatkan engagement sosial medianya seperti apa. Kedua, peminat topik sosial media. Dan yang ketiga adalah akun yang butuh berkembang, baik yang sifatnya akun personal atau akun perusahaan. Mengkomunikasikannya bagaimana? Jadi skill teman-teman supaya banyak dilihat oleh orang. Ketika sudah dilihat oleh banyak orang, nanti teman-teman akan lebih dipercaya sebagai seorang sosial media spesialis edukator. Itu bisa dilakukan melalui media online dan juga offline. Kalau offline, teman-teman bisa lakukan dengan cara promosi secara langsung di lingkungan teman-teman. Kalau misalkan online, bisa dilakukan di beberapa media sosial, bisa Instagram, TikTok, YouTube, atau LinkedIn, Twitter, dan lain sebagainya. Hasilnya apa kira-kira yang akan didapatkan ketika kita sudah dipercaya dan diakui sebagai seorang sosial media spesialis edukator? Yang pertama, kita bisa mendapat pekerjaan, baik di kantor, pekerjaan tetap atau tidak tetap, dan juga bisa pula menjadi seorang pembicara publik untuk mengisi webinar, training misalnya, untuk memberikan workshop terkait dengan pengembangan sosial media. Termasuk juga bisa mendapatkan personal project.
teman-teman diminta untuk mengembangkan akun sosial media sebuah perusahaan atau perorangan. Itu adalah beberapa contoh dalam proses pengisian personal branding canvas ini, teman-teman. Nah, contoh lain yang bisa kita jadikan panduan adalah bagi berikut. Personal branding yang ingin dikembangkan adalah spesialis mekanik mesin roda 4. Dan di sebelah kiri interestnya adalah teknisi kendaraan bermotor, jadi yang berhubungan dengan permesinan dan juga servis, kayak gitu. Terus kemudian value-nya adalah bisa berpikir secara analitis, terus kemudian bisa problem solving, dan juga berpikir kritis untuk menemukan kendala-kendala dalam permesinan kendaraan roda 4. Identitasnya siapa di sini? Di sini adalah fresh graduate SMK, jurusan teknik otomotif. Kemudian, kira-kira kenapa kamu pantas? Karena sudah memiliki sertifikasi BNSP yang diakui oleh pemerintah. Kemudian pernah ikut magang industri di perusahaan skala nasional. Pernah memiliki pengalaman kerja di perusahaan multinasional dan di luar negeri. Misalnya seperti itu. Expertise-nya apa? Keahlian yang dimiliki. Satu, bisa mendiagnosa mesin roda 4 dengan baik. Dua, bisa membuat rincian biayanya. Sehingga nanti kalau dilihat dari skala kerusakannya, kita bisa memberikan estimasi di pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh konsumen berapa. Kita bisa informasikan ke sana. Ketiga, bisa elektronika mobil. Jadi urusan perkabelan dan urusan elektronik, dia memahami itu. Kemudian yang keempat, mampu membuat pemeliharaan sistem mobil. Perawatannya kapan, harus berapa bulan sekali, kilometer berapa, dia memahami hal seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu bisa menggunakan alat kerja dengan baik yang pasti. Terus kemudian apa manfaat yang bisa diberikan ke audiens? Pertama, misalnya bisa membantu rekomendasi servis mobil ke follower-follower yang mengikuti teman-teman. Kedua, bisa edukasi self-service, memberikan komponen-komponen spare part apa saja yang relevan dengan tipe kendaraan tertentu, terus kemudian bisa memberikan tips trik mengenai mesin mobil dan perawatannya seperti apa. Kemudian kenapa harus teman-teman? Pertama, teman-teman sudah memiliki kompetensi yang sesuai, terus sudah memiliki pengalaman yang relevan dan seorang alumni magang industri perusahaan multinasional. Target audiensnya yang akan membantu mendukung teman-teman untuk membangun personal branding siapa? Ini bisa siswa SMK atau umum, peminat topik mekanik mesin roda 4, atau orang-orang yang tertarik untuk melakukan self-service. Jadi orang-orang yang mencari tips trik terkait dengan servis kendaraan roda 4 itu bisa menjadi orang-orang yang akan mendukung teman-teman dalam membangun personal branding. Dalam upaya membangun personal branding tersebut, untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari orang, dilakukan dengan cara apa? Sekali lagi ini bisa dilakukan secara online dan juga offline. Kalau offline ya dilakukan secara langsung, perorangan, bertatap muka langsung, disosialisasikan skill-nya. Kalau online ya bisa melalui sosial media dengan membuat konten-konten tertentu. Yang akhirnya nanti akan ada hasilnya. Apa hasilnya? Kalau misalnya teman-teman mau mencari pekerjaan, teman-teman sudah dikenal yang pasti. Sehingga akan lebih meyakinkan HRD atau perusahaan untuk meng-hire teman-teman. Atau teman-teman bisa meningkatkan penjualan bengkel teman-teman kalau misalnya mau berwirausaha dengan menunjukkan skill teman-teman dan dengan berbagi tips dan trik. Akhirnya banyak orang yang akan tertarik untuk menggunakan jasa servis yang teman-teman sediakan. Oke, itu adalah beberapa hal contoh dari pengisian personal branding canvas yang harapannya nanti teman-teman juga bisa mengimplementasikan personal branding canvas ini sesuai dengan personal branding yang ingin dikembangkan dan ingin dibangun. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.